Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan Ardono dalam kajian sistem digital subtopik gerbang logika. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai rangkaian elektronika, komponen elektronika, terus kemudian instrumen elektronika, terus kemudian rangkaian listrik, cara kerja listrik dan seterusnya, kemudian menginjak ke chip, ya cara kerja chip dan seterusnya, sehingga sekarang kita menginjak ke pokok bahasan gerbang logika. Ya, gerbang logika ini adalah salah satu sirkuit ya, jadi salah satu sirkuit yang kemudian memberikan proses yang akan menghasilkan output yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, oleh sistem digital ya. Jadi kemudian seperti apa cara kerjanya? Mari kita lihat halaman demi halaman. Nah, jadi ada gerbang dasar, nanti ada gerbang gabungan, ada gerbang turunan ya, tapi semua itu tersusun dari gerbang dasar yang 3. Kita lihat apa saja gerbang dasar ini. Nah, yang pertama adalah gerbang N. Gerbang N atau N gates ya. Jadi gerbang N atau N gates itu memiliki, salah satunya memiliki simbol seperti yang tertera di layar itu ya. Jadi yang di layar di sebelah kanan, maaf di sebelah kiri ya, jadi itu dengan 2 input ya, inputnya X1 dan X2, kemudian outputnya menghasilkan X1.X2. X1.X2 itu dibaca X1 X2. Nah, sehingga fungsinya memiliki function yaitu X1.X2. Nah, di sebelah kanannya itu ada di sebelah kanan layar itu ada gerbang N dengan input lebih dari 2. Nah, jadi inputnya bisa bermacam-macam ya, sesuai dengan rangkaian yang kita jumpai nanti di dalam sirkuit. Di layar terlihat bahwa ada X1, X2 sampai Xn ya, jadi sampai Xn. Jadi itu kakinya tergantung kebutuhan yang ada di sirkuit. Outputnya, function outputnya yaitu ya X1.X2. bla 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 .xn. Jadi sampai menyesuaikan berapa jumlah kakinya, yaitu ya fungsinya dot dot dot, notasi fungsinya ya. Jadi kira-kira begitu. Ini adalah simbolnya, jadi gerbang N seperti ini. Nanti kalau menggambar rangkaian ya tentu kita sesuaikan gambarnya kira-kira lebih kurang seperti ini. Yang jelas seperti tidak jauh beda ya, boleh tidak harus lurus seperti yang tertera seperti simbol di layar, tapi paling enggak nanti bisa kita bedakan dengan gerbang OR yang sebentar lagi kita juga akan bahas. Ini dia gerbang OR. Nah, gerbang OR itu atau OR gates itu sama dengan gerbang N, hanya di bagian sisi belakang itu lurus. Kalau gerbang OR ini agak cekung ya, jadi agak cekung. Nah, X1 sama X2 itu inputnya, ada 2 input. Terus kemudian function outputnya itu X1 plus X2, itu dibaca bukan tambah ya, itu dibaca X1 or X2, X1 or X2. Jadi function F misalnya ada, misalnya namanya fungsinya outputnya F, itu ya X1 or X2. Nah, bacanya begitu. Nah, jadi nanti kalau ada rumus matematika bukan ditambahkan, tapi memang itu hanya notasi saja. Oke, terus kemudian di sebelah kanannya itu ada gerbang OR dengan kaki lebih dari 2. Nah, jadi kakinya bisa X1, X2, bla 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 sampai Xn. Jadi bisa berapa saja. Dengan kalau kakinya lebih dari 2, maka simbolnya menjadi seperti yang tertera di layar ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian fungsinya Pak, fungsinya itu ya X1 or X2 or bla 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 or Xn. Jadi sampai n ya, jadi sampai, nah seperti itu.
Itu kira-kira mengenai gerbang OR ya, jadi tidak ada, hanya beda sedikit ya dengan gerbang AND. Nah itu ya. Terus kemudian ini ada gerbang NOT-nya atau komplement atau negasi, biasa disebut dengan komplement atau juga disebut dengan negasi. Nah itu ada X. Nah terus kemudian fungsinya itu adalah X ada strip di atasnya. Nah itu artinya apa? Semua output ini adalah berkebalikan atau negasi. Kalau inputnya 1, outputnya 0, inputnya 0, outputnya 1, kira-kira begitu. Nah jadi kebalikannya. Nah, ini kita lihat hampir mirip dengan simbol dioda. Nah kalau dioda itu pakainya garis, kalau itu pakainya titik bulat. Nah cara kerjanya seperti apa? Nah cara kerja itu gerbang-gerbang yang tadi kita sebutkan itu memiliki cara kerja ya. Cara kerjanya itu bervariasi, kita melihat. Nah sebelum kita cara kerja, saya akan memperkenalkan switch ya, sebuah saklar ya. Dua buah posisi dari sebuah saklar. Jadi saklar itu simbol elektronikanya seperti yang tertera pada layar. Nah itu bisa memiliki dua state, memiliki dua kondisi terbuka. Nah artinya X sama dengan 0 kalau disimbolkan. X sama dengan 0 berarti tidak ada aliran listrik karena switchnya terbuka, sehingga kabel terputus, aliran listrik terhenti, maka tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah yang kedua, switchnya tertutup. Nah saklarnya tertutup kondisinya, jadi X sama dengan 1. Itu kita beri kode X sama dengan 1, artinya di dalam aliran itu, di dalam sebuah rangkaian itu akan ada aliran listrik. Ya kira-kira seperti itu. Jadi ada dua kondisi dari sebuah switch ya, X sama dengan 0 sama dengan, atau X sama dengan 1 kalau dia tertutup. Nah ini perlu kita pahami. Nah ini adalah simbol saklar, bisa juga disimbolkan seperti ini saklar ya. Jadi X ya, jadi bisa seperti yang tadi, bisa seperti ini, juga bisa digambarkan seperti ini simbolnya. Ini simbol elektronika untuk saklar atau switch. Ya, cukup jelas. Nah, sekarang kita ke rangkaiannya. Ini koneksi sederhana menggunakan baterai. Nah, ini kalau seperti ini, saklarnya dihidupkan, dibuka, maka lampunya akan mati. Dibuka atau kondisi X sama dengan 0, lampunya akan mati. Kalau saklarnya ditutup atau X sama dengan 1, maka lampunya akan menyala. Nah, jadi ini rangkaian sederhana yang biasa digunakan pada senter-senter ya, pada lampu di rumah kita, lampu belajar, lampu listrik, dan macam-macam. Itu seperti ini simbolnya, rangkaiannya. Nah kalau kita senter, kita bedah, itu ya rangkaiannya seperti ini. Nah cuma penataannya lah itu yang kadang berbeda-beda tiap merek ya. Merek ini lebih kokoh karena layout di dalamnya itu lebih rapi begitu. Nah ini seperti itu kira-kira. Nah kalau ini menggunakan ground ya, jadi ada power supply, ini menggunakan ground ya, kita masukkan ke dalam ground, dan juga ada saklarnya, kira-kira begitu. Ini cara kerja dari sebuah lampu atau rangkaian sederhana, koneksi sederhana, dimana dihubungkan menggunakan switch atau saklar. Ketika saklarnya dibuka atau X sama dengan 0, maka aliran listrik terhenti. Ketika saklarnya ditutup atau X sama dengan 1, maka ada arus listrik, maka lampunya menyala. Kira-kira begitu gambaran mengenai kondisi dari cara kerja rangkaian sederhana pada sebuah arus listrik sederhana. Nah sekarang kalau bagaimana kaitannya dengan cara kerja gerbang OR dan gerbang AND, itu kita bisa menggunakan analogi dari cara kerja saklar. Nah ini cara kerja gerbang AND itu sama saja, itu bisa disamakan dengan
kalau kita menggunakan merangkai saklar dalam secara seri seperti tampak pada layar. Jadi ya, nah kalau saklar terbuka ya X sama dengan 0, kalau saklar tertutup X sama dengan 1. Nah jadi kalau salah satu dari saklar itu terbuka, maka arus tidak bisa jalan, lampunya mati, outputnya 0 gitu ya. Jadi harus dua-duanya itu saklarnya tertutup atau kondisinya adalah 1 sehingga lampu bisa menyala. Itu kalau cara kerja gerbang N seperti ini. Kemudian cara kerja gerbang OR itu berkebalikan. Jadi seperti saklar yang dirangkai secara paralel. Nah, kalau paralel seperti ini, maka kita lihat bahwa arus akan bercabang melalui dua. Bisa melalui saklar X1 atau saklar X2. Nah, jadi di sini bisa memilih arus listriknya itu bisa memiliki dua jalur ya. Nah, sehingga di sini ketika salah satu saja jalur itu tertutup atau X sama dengan 1, saklarnya ditutup, ceklik begitu, maka sudah bisa mengantarkan arus listrik sehingga lampu sudah bisa menyala. Nah, jadi tidak harus dua-duanya seperti gerbang N seperti ini. Nah, tapi kalau gerbang OR cukup ada satu saja saklar yang tertutup atau X sama dengan 1, maka outputnya akan menjadi 1 atau menyala. Itu kira-kira cara kerja dari gerbang OR ya. Nah, kalau gerbang NOT ini juga seperti ini. Jadi ini kalau ada aliran listrik normal saja saklarnya dibuka, itu akan menjadi sama halnya seperti rangkaian normal seperti ini. Nah, seperti ini. Ini akan menjadi seperti rangkaian arus biasa lah ya, tidak ada apa-apa. Nah, cuma ketika saklarnya di on kan atau ditutup sehingga X sama dengan 1, maka akan terjadi hubungan ya akan menjadi jalurnya menjadi terhubung. Nah, sehingga bahasa istilahnya terjadi hubungan arus pendek ya begitu, sehingga lampunya akan mati. Nah, justru kalau ditutup. Nah, kalau saklarnya dibuka, lampunya justru akan hidup. Nah, karena akan ada aliran seperti biasa. Nah, kira-kira begitu untuk gerbang NOT ya. Jadi gerbang NOT berkebalikan. Pokoknya kalau inputnya 1, outputnya 0. Kalau inputnya 0, outputnya 1. Saklar dibuka malah nyala, saklar ditutup malah mati. Begitu. Nah, sekarang simbol dan function. Jadi ada simbol, ada function. Seperti apa yang dimaksud simbol sama function? Nah, untuk operator N itu kita notasikan dengan tanda dot ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan A dot B. Nah, X1 dot X2 itu bukan dikalikan, tapi memang itu simbol operator dari operator N, ya, operator logic N. Nah, itu simbolnya dot ya. Jadi, nah kalau gerbang OR, nah ini fungsinya, contohnya ya. Function ya X1 X2 itu sama dengan X1 dot X2. Nah, ini simbol dari atau X1 NX2. Nah, kira-kira begitu bacanya ya. Dimana L sama dengan 1 if X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1. Nah, jadi ada dan-nya N-nya ini yang menyebabkan dia harus 1 semuanya. Atau L akan sama dengan 0 kalau sebaliknya. Nah, jadi selain daripada yang di atas itu adalah X akan sama dengan 0. L akan sama dengan 0, maaf ya. Jadi ini gambaran mengenai cara kerja function dari gerbang N. Nah, ini kira-kira begitu. Ya, jadi X1 dan X2 harus bernilai 1 agar output atau fungsinya itu sama dengan 1.
Nah, gerbang OR itu kita kita notasikan dengan simbol plus, tapi ini bukan ditambah ya, ini simbol operator logik yaitu OR. Makanya tadi ada X1 plus X2, itu bukan X1 tambah X2 tapi X1 OR X2 bacanya. Jadi X1 OR X2. Nah, itu gerbang OR ya, jadi kira-kira begitu. Nah, fungsinya ini contoh X1 X1 X2, fungsi X1 X2 adalah X1 OR X2. Nah, tulisannya X1 tambah X2 tapi pembacanya X1 OR X2. Di mana L akan sama dengan 1 if X1 sama dengan 1 OR X2 sama dengan 1 OR if ya X1 sama dengan X2 sama dengan 1. Nah, artinya apa? Salah satu saja di antara X1 atau X2 itu sama dengan 1, maka L akan bernilai 1. Nah, L akan bernilai 0 if X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Jadi ketika X1 sama X1 dan X2 sama dengan 0, itu aja. Nah, jadi X1 atau X2 dua-duanya 1 atau salah satu saja ada yang bernilai 1, maka L-nya akan outputnya akan 1. Tapi jika kedua-duanya 0, X1 dan X2, X1 sama dengan X2 sama dengan 0, dua-duanya itu 0, maka baru outputnya akan menjadi 0. Nah, saya kira tidak sulit ya ini. Jadi ini hanya notasi matematik saja, dalam istilah ilmiahnya seperti ini. Nah, operator NOT ya. NOT itu bisa disimbolkan dengan bermacam-macam notasi. Seperti ada X, ada strip di atasnya ya. Jadi itu seperti itu, atau X ada tanda petik. Nah, atau ada tanda seru X. Nah, atau ada tanda strip bergelombang X. Nah, itu sama saja. Itu merupakan notasi dari gerbang NOT. Nah, dari gerbang NOT itu kayak gini. Salah satu dari yang di atas. Kalau kita nanti mendapati salah satu function dikasih notasi yang tertera di layar, itu adalah merupakan NOT. Operator dari NOT ya. Jadi atau negasi atau komplement atau kebalikannya. Nah, outputnya akan berkebalikan dari yang diinputkan, dari inputnya. Nah, contohnya seperti ini. LX adalah sama dengan X not not X. L sama dengan 1 if X sama dengan 0. L sama dengan 0 if X sama dengan 1. Nah, jadi berkebalikannya. Jadi fungsinya itu berkebalikannya. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi hanya dibolak-balik aja ini. Nah, ya cukup jelas, saya kira tidak ada kesulitan sampai di sini. Ya. Nah, sekarang tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini untuk menguji sebuah input, kemudian outputnya akan seperti apa. Nah, kalau gerbang N sama gerbang OR itu dengan 2 input, nah maka akan ada output seperti yang tertera di layar. Nah, jadi kalau X1 N X2, nah kita lihat outputnya semuanya 0 kecuali yang paling bawah sendiri itu ada 1 ya. Nah, kecuali yang paling bawah ini ada 1, semuanya 0 di sini. Jadi ya semuanya 0 ya, kecuali yang paling bawah. Karena apa? X1 sama dengan X2 sama dengan 1. X1 sama X2 sama dengan 1 lah, baru outputnya sama dengan 1. Nah, kalau gerbang OR itu ya kebalikannya. Selama ada input 1 saja, selama ada satu saklar yang tertutup atau yang bernilai 1, maka outputnya sudah bisa bernilai 1. Seperti ini. Nah, ini gerbang OR. Ya, saya kira cukup jelas ya. Nah, ini adalah tabel kebenaran. Jadi kalau diuji inputnya X1-nya 0, X2-nya 0, berapa kalau gerbang N? Nah, kalau
X1 nya 0, X2 nya 1. Kalau gerbang N berapa, kalau gerbang OR berapa, simbolnya ya ini. Nah, X1 sama X2, ini X1 OR X2. Nah, jadi kira-kira seperti ini contoh tabel kebenaran dari gerbang N dan gerbang OR dengan dua input, yaitu X1 dan X2. Ini kalau gerbang N dan gerbang OR dengan 3 input ya. Nah, jadi kalau dengan 3 input itu akan memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi ada 2 pangkat N. Kalau inputnya 3, maka ya 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ini ada 8 harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau ini ya 2 pangkat N, N-nya ada 2, maka 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau inputnya ada 4, ada berapa Pak ini kemungkinannya? Nah, ya tinggal 2 pangkat 4, ada berapa? Ya, ada 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Ada 16 baris ke bawah ini. Nah, banyak sekali kan? Nah, kemungkinan ininya istilahnya kemungkinan kombinasi dari 0101 nya ini. Nah, kalau gerbang N sama, jadi semuanya akan bernilai 0 kalau ada 0, 1 saja. Jadi namanya seri ya, itu semuanya harus tertutup saklarnya. Tidak ada yang boleh terbuka. Semuanya harus bernilai 1 agar outputnya bernilai 1. Nah, gerbang OR kebalikannya, ada saklar tertutup 1 saja. Nah, ya, maka outputnya sudah akan bisa bernilai 1. Nah, kecuali kalau semuanya terbuka, maka tidak ada jalur sama sekali, nilainya 0. Ini gambaran dari gerbang OR dan gerbang N jika inputnya ada 3. Nah, ya kira-kira begitu. Nah, sekarang ada namanya circuit logic. Nah, koneksi seri dan paralel seperti ini. Ini ada sebuah koneksi ya, jadi ada 3 saklar. Ini bukan gerbang, ini bukan salah satu gerbang terus kemudian dikasih input 3, bukan, tapi ini merupakan rangkaian ya. Jadi yang ini seri, ini paralel, berarti dia ada gerbang OR di sini. Nah, X1 dan X2 ini gerbang OR, terus kemudian disambungkan dengan X3 lah, dimana ini sambungannya ini merupakan seri ya. Kalau seri berarti ini gerbang N. Nah, jadi gerbang OR outputnya disambungkan menjadi gerbang N. Nah, disambungkan dengan saklar dengan cara N. Nah, jadi ini salah satu variasi dari rangkaian koneksi seri dan paralel. Nah, sehingga kalau dinotasikan dalam sebuah simbol maka akan menjadi seperti ini ya. X1 sama X2 nya OR ya. X1 sama X2 nya ini ada OR. Nah, kenapa? Karena rangkaiannya paralel ya. Outputnya di N kan dengan X3. Nah, outputnya di N kan dengan X3 secara seri. Nah, ini secara seri ya. Secara seri outputnya ya X1. Nah, X1 OR X2 N X3. Nah, ini dikurung ini karena ini gerbang OR ini. Nah, di N kan dengan X3. Jadinya fungsinya seperti ini. Kalau ditulis notasinya fungsi L-nya X1 X2 X3 dengan input X1 X2 X3 sama dengan X1 OR X2 N X3. Kira-kira begini. Ini contoh notasi simbolnya. Notasi simbolnya, terus kemudian ini contoh gerbangnya, terus kemudian ini fungsinya. Ya, kira-kira ini contohnya ya. Nah, contoh aplikasi.
Ini ada contoh rangkaian lainnya, yaitu ini kita lihat, ini beda lagi ya. Ini cuma ada 2 input ya, X1 sama X2, cuma rangkaiannya seperti ini. Nah, rangkaiannya ada gerbang NOT disambung-sambung, disambungkan dengan gerbang AND, outputnya disambungkan dengan gerbang OR. Fungsinya jadi bagaimana nih notasinya ini? Lah, ini kita lihat ada X1 dinegasikan. X1 dinegasikan ya, ini X1 dinegasikan ya, jadinya A. Terus kemudian ada 2 lagi, ini ada percabangan di sini. X1 negasi plus X1 negasi, ini kan ini ya kan. Ini ada 2 juga, X1 and X2. Nah, ini X1 and X2. X2-nya di N kan. Ya, terus diorkan dengan X1 yang dinegasikan ini. Nah, ini ada ceret nih garis bawahnya nih karena X1 dinegasikan. Nah, tapi itu outputnya itu adalah ada OR di sini. OR ya. Ya, oke. Ada gerbang N X1 sama X2 dan gerbang ada X1 yang dinotkan. Nah, kira-kira begitu. Sehingga akan menjadi seperti ini notasinya. Ya, ini inputnya ada 4 nih kalau tabel kebenarannya. Jadi ada 0 0 0 0. Nah, ini 0 1 0 1. Ini berarti kalau inputnya 0, X1-nya 0, X2-nya 0. Lewat sini dulu ya. Kalau lewat sini dulu jadinya ini. X1-nya 0 melalui NOT jadi 1. X1-nya 0 lewat gerbang NOT jadi 1. Inputnya 1 lewat gerbang NOT jadi 0. Input 1 lagi yang terakhir lewat gerbang NOT jadi 0 juga. Nah, kemudian ini akan lewat yang kedua di sini. X1-nya 0, X2-nya 0, jadinya 0. X2-nya 1, X1-nya 0 jadi 0 juga. X1-nya 1, X2-nya 0 jadi 0 juga. X1-nya 1, X2-nya 1 baru ada 1. Nah, ini. Kemudian itu menjadi B. Yang tadi menjadi A, yang ini menjadi B, diorkan. A1, B-nya 0 jadi 1. A-nya 1, B-nya 0 jadi 1 juga. A-nya 0, B-nya 0 jadi 0. A-nya 0, B-nya 1 jadi 1. Sehingga akan menghasilkan tabel kebenaran seperti yang ada di di output yang F itu function. Nah, ini tabel kebenarannya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi function X1, X2-nya. Nah, akan menjadi seperti ini tabel kebenarannya. Nah, dari rangkaian yang sebelumnya ini. Nah, ini itu rangkaiannya, itu notasi fungsinya. Ini tabel kebenarannya. Ini adalah contoh ya. Nah, ada diagram timingnya juga. Diagram timingnya, jadi kalau X1-nya itu 0011, X2-nya 0101, A-nya 1100, B-nya 00001. Fungsinya F-nya outputnya adalah 1101. Ini disebut dengan diagram timing diagram. Nanti kita akan menggambar seperti ini juga untuk tiap output dan input dari setiap sticknya. Nah, sekarang ada latihan coba untuk menguji apakah kita sudah benar-benar mengetahui atau belum. Nanti kita akan discuss ya. Jadi mengenai rangkaian digital ini. Jadi buatlah rangkaian logika dan tabel kebenaran dengan fungsi G sebagai berikut. Nah, fungsi G ada X1 dinegasikan. Nah, ingat itu ada plus, itu bukan ditambah ya. Nah, itu adalah simbol gerbang OR ya. X1 negasi OR X2. Nah, coba akan seperti apa buat rangkaian logika dan tabel kebenarannya.
Nah, silahkan dikerjakan, nanti kita discuss untuk hasilnya, apakah rekan-rekan sudah memahami mengenai rangkaian logik ini. Oke, jika ada pertanyaan sebelum mengerjakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Untuk kajian kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.